Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang, dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertanyaan ke-6 dari buku The New City Catechism. Mari kita akan mulai dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kehidupan, untuk kekuatan, kesehatan, dan apapun yang kami boleh alami pada hari ini. Kami tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, dan terlebih lagi biarlah pembelajaran firman-Mu boleh terus menuntun, membentuk kami, untuk kami boleh semakin mengenal Engkau, mengerti kehendak-Mu, mengerti tujuan hidup kami. Kami siap untuk dengar firman-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertanyaan ke-6 adalah bagaimana kita dapat memuliakan Allah. Saudara, kita memuliakan Allah itu dengan cara menikmati Dia, mengasihi Dia, mempercayai Dia, dan mentaati kehendaknya, perintahnya, dan hukumnya. Dalam Ulangan 11 ayat yang pertama berkata, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Saudara, cara kita memuliakan Allah adalah dengan melakukan apa yang Dia katakan, dan kita dapat mempercayai apa yang Dia katakan. Jika kita memikirkan arti memuliakan Allah sebagai melakukan apa yang Dia katakan, kita harus mengingat yang Dia katakan sebagai hukum yang terutama, yaitu bahwa kita harus mengasihi Dia lebih dari segala sesuatu dan berjalan bersamanya dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus sudah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Matius 22 ayat 37-39. Jika kita sungguh-sungguh ingin memuliakan Allah, Juru Selamat kita akan melakukan apa yang Dia katakan. Tetapi ini bukan berarti sekedar mentaati, sekedar ketaatan formal, ketaatan karena takut, ketaatan karena terpaksa. Kita takut kalau kita tidak melakukan, maka Tuhan akan mengejar kita dan menghukum kita. Sama sekali bukan seperti ini yang dimaksudkan, ya, melainkan ketika kita taat kepada Tuhan karena kita tahu betapa besar kasih-Nya pada kita, maka kita dengan tulus hati, karena kita juga mengasihi Allah, kita ingin berjalan bersamanya. Saudara, maka kita bisa berkata, aku tahu Dia sudah begitu mengasihiku, sampai kemudian hatiku meresponinya dengan mengasihi Dia. Perhatikan hal ini. Orang bisa saja mentaati Tuhan, tetapi tidak menikmatinya. Tidak punya rasa dalam ketaatan. Tuhan ingin kita mentaatinya dengan penuh perasaan kasih dan sukacita. Tuhan tidak menginginkan keadaan ketika kita taat, tetapi yang ada adalah ketaatan formalitas, ketaatan karena takut, ya, tidak ada sukacita, kita tidak menikmati Tuhan di dalamnya. Kasih sejati kepada Allah berarti saya menyukai perintah-perintahnya, saya menikmati perintah-perintahnya. Saya tahu bahwa yang Tuhan berikan pada saya ketika Dia berkata, berjalanlah bersamaku, adalah jalan yang terbaik, jalan kehidupan yang baik bagiku,
dan aman bagiku. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan hukum Allah, ya. Dia sudah memberikan jalan kehidupan yang aman pada kita. Jika saudara menyimpang dari jalan itu, tentu saja ada konsekuensinya. Karena saudara menyimpang dari jalan yang baik dan aman. Kalau saudara menyimpang dari jalan yang baik dan aman, berarti saudara berada pada jalan yang tidak baik dan tidak aman. Tetapi ketika kita memilih untuk tetap berada di jalan Tuhan, ya bukan karena kita berpikir akan nanti mendapatkan sesuatu, ya misalnya mendapatkan kasih dari Allah, melainkan karena kita tahu bahwa Allah sudah mengasihi kita. Dia telah membuktikan kasih-Nya pada kita melalui Kristus, yaitu melalui pengorbanannya di salib bagi kita. Betapa besarnya kasih Allah pada kita. Kita tahu hal inilah yang diberitakan dalam Injil Tuhan bagi kita. Jika kita tahu bahwa hukum atau perintah itu juga menggemakan karakter Allah dan pemeliharaannya atas hidup kita, maka kita sekarang akan senang untuk berjalan di jalan itu, menikmati jalan itu. Karena jalan itu membuat kita mengalami kebaikan-kebaikan Allah. Dengan demikian kita menghargai hati-Nya. Kita memuliakan Dia karena sungguh-sungguh besar kasih-Nya pada kita. Dan kita akan menunjukkan kasih kita kepada-Nya dengan berjalan di jalan Allah. Bukan dengan perasaan terpaksa, melainkan benar-benar dengan perasaan menikmati segala kebaikannya, menikmati kebaikan hati-Nya. Betapa sering orang berpikir bahwa mereka sedang memuliakan Allah dengan ritual tertentu dan melakukan hal yang mereka tidak sukai karena mereka menganggap kalau tidak maka Allah akan menghukum mereka. Atau mereka melakukan hal-hal yang mereka anggap berkenan kepada Allah supaya Allah semakin memberkati mereka. Kedua jenis tindakan ini sebetulnya merupakan tindakan pementingan diri sendiri. Ya, ini sepertinya tindakan pementingan diri sendiri yang dalam tanda kutip dikuduskan olehnya sendiri. Sebenarnya ini bukan tindakan yang benar-benar kasih kepada Allah. Ya. Saya melakukan hal ini agar saya mendapat perlindungan dan keuntungan bagi diri saya sendiri. Ini jelas bukan tindakan kasih. Jika kita tahu bahwa Allah sudah menyerahkan anaknya Yesus Kristus bagi kita, bahwa Dia sudah menunjukkan karakter dan pemeliharaannya pada kita, kita juga akan tahu bahwa mengasihi dan menikmati Tuhan berarti kita senang berjalan di jalan yang merupakan jalan kehidupan yang baik dan aman bagi kita. Saya akan berjalan bersamanya dan mengasihi Dia dalam segala sesuatu yang Dia kehendaki. Karena dengan melakukannya, saya benar-benar menikmati jalan yang sudah dirancangkannya untuk kehidupan yang terbaik yang Dia rancangkan. Mari kita menjadi umat yang memuliakan Allah dengan menikmati Dia, mengasihi Dia, mempercayai Dia, dan mentaati kehendak-Nya, perintah-perintah, dan hukum-hukum-Nya. Amin.